Memperkenalkan Proxmox Server Environment. Saya akan menjelaskan bagian-bagian atau fitur-fitur umum yang banyak digunakan di Proxmox Server ini. Bagi kalian yang ingin mencoba dan masih pemula dan ingin menginstalasi mungkin salah satu server yang kalian inginkan. Nah, dengan menggunakan Proxmox Virtual Machine ini akan mempermudah kinerja kalian dan mengatur server apa saja yang kalian inginkan untuk diinstal di sana. So, langsung saja mari kita simak. Saya hanya akan memperkenalkan bagian-bagian penting dari si Proxmox ini. Jadi teman-teman di sini bisa lihat Proxmox yang sudah saya install. Jadi si Proxmox ini memiliki sistem Linux dan apa saja fitur-fitur penting yang banyak atau sering dan umum digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan environment kita di sebagai server gitu. Yang pertama yaitu kita mulai dulu dari bagian tampilan awal di sini, yang mana di bagian data center. Teman-teman bisa lihat di sini bagian data center. Nah, data center ini mencakup semua seluruh node serta storage dan local network yang ada. Nanti ini juga bisa ditambahin, mau ditambahin node baru atau storage baru lagi. Nah, seperti yang saya miliki di sini, satu node PVA. Nah, di sini Proxmox saya berjalan. Terus ada backup. Sebagai storage-nya ada 2 di sini. Dan untuk backup ini saya menggunakan si Proxmox backup server yang menggunakan sistem environment yang berbeda lagi dari si Proxmox virtual environment atau Proxmox virtual machine ini. Jadi si Proxmox backup server ini akan menyimpan semua data-data yang kita perlukan dari si Proxmox virtual machine. Begitu juga yang lain, ini storage lokal yang saya miliki. Jadi ini nanti bisa dirubah. Terus kita bisa lanjut lagi di bagian summary. Nah, summary ini yang bakalan nunjukin semua resource yang kita miliki di dalam si Proxmox virtual machine kita. Nah, ini kita bisa lihat status yang online, virtual machine, dan semuanya. Jadi ini nggak terlalu banyak hal yang perlu kita jelaskan lagi di sini. Jadi sepertinya teman-teman udah cukup familiar dengan hal yang seperti ini, karena ini kebanyakan memperlihatkan status-status dari si resource dari si Proxmox server yang kita gunakan. So next kita di sini ada lanjutannya nodes. Nah, nodes ini kita bisa isi apa aja gitu sebagai pengingat, nanti bisa dirubah, bisa dihapus. Misalnya ini saya tambahin node-nya sebagai server Proxmox 1 misalnya. Terus kita save. Nah, ini nanti bisa dirubah lagi dan bisa diedit lagi. Karena fungsi nodes ini cuma ngingetin kita aja kalau misalnya kita pakai banyak Proxmox server gitu dan nggak hanya satu, jadi butuh pengingat untuk membedakan Proxmox yang satu dengan yang lainnya. Teman-teman bisa coba pakai di sini Proxmox server di bagian nodes. Nah, seperti ini. Terus bisa diedit lagi, nanti kita hapus jika ingin dihapus. Oke. Next, di sini ada cluster. Nah, di sini kita bisa create cluster. Nah, cluster ini fungsinya apa? Cluster ini menggabungkan atau mengumpulkan semua Proxmox virtual machine yang ada menjadi satu di dalam suatu tempat, atau dalam suatu gudang. Ibaratkan barang itu, jadi ini disatuin di dalam satu gudang, jadi teman-teman nanti lebih mudah untuk mengakses si Proxmox servernya karena berada di dalam satu cluster gitu. Dan ini butuh penjelasan dan teknis yang jauh lebih kompleks ya teman-teman. Jadi ini di skip aja, nggak terlalu dibutuhkan bagi kalian yang ingin mengenal tentang Proxmox di awal-awal ini. Selanjutnya kita ada CHAP. Nah, CHAP ini perlu penginstalan lagi dan ini juga tidak terlalu penting. Kita next di bagian option. Nah, di sini bisa diedit juga. Namun ini udah masukan dari settingan awal ya, karena sebelum kita install kan kita juga udah diberikan pilihan ya untuk memasukkan pilihan-pilihan yang ada di dalam option ini. Jadi kayak keyboard, TTP proxy, dan ini email, semuanya nanti di waktu sebelum melakukan penginstalan pasti teman-teman udah cek dan udah familiar dengan ini.
Dan terus ini bisa diedit juga jika mau diedit. Nah, di sini. Jadi kita next lanjut aja bagian storage. Nah, di bagian sini kita bisa melakukan penambahan terhadap node-node ataupun sistem lainnya. Nah, seperti saya ini udah nambahin Proxmox backup server. Nah, ini saya ada dua ini storage backup servernya. Jadi tambahin dua-duanya aja ke sini biar jadi lebih aman untuk backupnya jika terjadi kendala ya. Nah, dan cukup mengakses direktori vzdump aja sebagai backup file. Terus sisanya lokal, lokal, lokal. Nah, di bagian sini kita bisa tambah. Nah, ini jika teman-teman ingin nambah direktori baru dengan ID-nya bebas apa aja gitu. Ini direktorinya mau diisi direktori apa bebas, dan ini letaknya kontainer kah, ISO atau apa. Ya, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, terus ini ada LVM, NFS, dan masih banyak lagi. Cuman rata-rata yang banyak digunakan yaitu ya paling directory, LVM, NFS, serta Proxmox Backup Server. Karena itu hal yang paling banyak umum gitu, atau mungkin terkadang ada juga yang buat ZFS sebagai penyimpanan disk juga bisa di bagian sini. Jadi simple untuk nyimpan disk-disk jika ingin masih banyak melakukan penginstalan OS lainnya gitu. Oke, cukup segitu aja mungkin paling di bagian storage ini. Terus kita bisa lanjut sini ke bagian backup. Nah, ini kita bisa buat backup tersendiri lagi nih. Kita mau tambahin storage-nya di yang mana, terus kita bisa tambahin mau dibuat auto juga bisa di sini. Terus nanti dikirim notifikasinya melalui email. Nah, dan yang pastinya ini semua terbackup di data center kita ya. Nanti itu bakalan kita tentuin sendiri storage-nya di mana. Dan yang bagian yang lainnya di sini node untuk kita ngasih namanya biar beda dan mudah diingat gitu. Dan ini bagian advance dan nggak terlalu banyak yang perlu dirubah di bagian sini, cukup di defaultin aja. Dan sisanya nanti bisa di-create jika teman-teman ingin melakukan backup untuk data-data di Proxmox ini sendiri. So ya, paling itu aja, dan ini included select VMS atau all bisa diinputin juga, semuanya bakal di backup tanpa terkecuali ya. Oke, cukup. Terus kita next ke replication. Nah, ini nggak terlalu penting replication, dan saya pun juga tidak pernah menggunakan replication ini sama sekali ya. Jadi kita next aja langsung ke permission. Nah, permission ini tempat kita mengatur user-user atau API apa aja yang bakal dibolehin untuk terhubung mengakses si Proxmox server yang kita punya. Misalnya di bagian sini root user yang kita miliki, kita bisa tambah lagi juga. Terus nanti kita bisa buat grupnya lagi di sini untuk setiap user yang ada. Jadi habis kita tambah misalnya user di sini, terus kita tambahin user A, B, C gitu. Nah, terus kita bolehin ke Proxmox VA Authentication. Oh iya, yang ini ada perbedaannya ya teman-teman untuk Realm ini ya, Proxmox VA dan Linux Palm ini. Jadi Linux Palm ini yang mengakses loginnya langsung melalui standar authentication Linux-nya itu, sedangkan Proxmox VA ini mengakses ke si Proxmox sistem operating system-nya. Jadi kalau usernya Anda buat dengan realm yang berbeda di sini, misalnya user ABC ini kita letakin di VA, terus nanti ketika login teman-teman masuk dengan realm yang Linux Palm, mereka nggak bakal mau masuk dia, dan si usernya itu nggak bakal bisa login karena realm yang berbeda harus disesuaikan juga dengan usernya. Dan ini untuk grup kita bisa tambahin juga grupnya, grup user mau grup apa aja gitu bebas. Terus di sini nama belakangnya mau diisi juga nggak apa-apa, terus bisa di expire batasan waktunya, misalnya kita cuma kasih 24 jam tanggal 17 dan besoknya nanti dia akan expire, dan ditambahin komen sebagai pengingat kita jika perlu. Dan ini untuk advance nggak terlalu penting KAD, jadi nggak usah. Oke, cukup itu aja, dan kita next. Di sini two factor kita bisa tambahin juga TOTP web authentication, dan ini saya rasa nggak terlalu banyak digunakan ya, karena sebagai akses defaultnya aja udah cukup sih rasanya ya, karena nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, karena kita kan hanya aksesnya menggunakan IP lokal aja, jadi tidak perlu terlalu banyak two factor
untuk melakukan akses ke si Proxmox servernya. Terus di sini grup kita bisa create, atau di bagian yang tadi di bagian user kita bisa tambahin grupnya juga di sini, atau dari sini juga bisa di create lagi, itu bebas teman-teman. Terus ini ada pool sini juga saya nggak pernah pakai jadi nggak terlalu banyak dibutuhin. Dan ini satu lagi role. Nah, role ini salah satu bagian yang penting gitu. Kenapa roles ini penting? Karena di sini kita nentuin setiap user yang bakalan login itu akan mengakses apa aja di dalam Proxmox server yang kita gunakan itu. Salah satu contohnya di sini bagian administrator, dia dapat mengakses semua yang ada di dalam si Proxmox server ini tanpa terkecuali. Jadi apa aja yang mau diakses itu bisa di dalam si Proxmox server ini. Nah, lalu nextnya di sini ada PVA admin. Nah, di sini ada batasan yang mana privilege yang diberikan itu berbeda. Jadi si data store allocate atau yang lainnya segala macamnya di sini seperti audit mapping, system syslog dan semuanya yang ada di administrator itu ada yang tidak diberikan akses ke si PVA admin gitu. Untuk apa gunanya ya? Sebagai keamanan dan menjaga si Proxmox server kita agar tetap terjaga gitu. Jika nanti sewaktu-waktu si orang lain yang kita berikan akses terhadap si Proxmox server kita itu tidak mengubah-ubah atau mungkin melakukan kesalahan teknis di dalamnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu di server yang sudah kita setup sebelumnya. Jadi itu sebagai bentuk keamanan kita ya sebagai user pemilik server dari si Proxmox ini. Dan itu penting bagi setiap teman-teman yang ingin menentukan apakah si user yang lain sebagai admin untuk melakukan konfigurasi saja atau hanya sebagai pengontrol saja. Itu diperhatikan untuk memberikan aksesnya ke orang lain gitu. Oke, next. Terus yang penting lagi di bagian sini udah nggak ada. Saya rasa sih cukup itu aja. Karena rata-rata sih kebanyakan ya di bagian data center hanya ke ngurusin atau eh, banyak mengakses fitur-fitur di fitur-fitur seperti yang udah saya jelasin sebelumnya tadi. Jadi kita bisa mungkin lanjut ke node-nya yang mana di sini ada PVA. Nah, PVA ini um, si Proxmox server saya yang sedang berjalan gitu. Jadi si node PVA ini di mana si Proxmox server ini diinstal dan sekarang sedang berjalan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini summary-nya, penggunaan CPU, RAM, serta hard disk yang digunakan. Oh ya, di sini saya gunain SSD sih sebenarnya. Di sini saya ada pakai SSD sekitar 1 tera kalau nggak salah ya. Saya agak lupa juga ya. Kalau nggak salah saya 1 tera ya. Cuman saya alokasiin untuk si Proxmox-nya 100 giga di sini buat ngejalanin si Proxmox servernya. Nah, ini summary-nya teman-teman bisa lihat serta kernel yang digunain dan spesifikasi apa aja nih di server yang sudah saya gunakan ini. Oke, jadi ini sama aja dengan data center di bagian summary. Terus kita bisa next lagi di sini ada nodes, terus cell. Nah, di sini untuk kita nggak akses si Proxmox-nya, kita cek IKDD misalnya. Nah, untuk ngecek atau mungkin yang lainnya mau coba ngeping. Nah, kita melalui cell karena terkadang kita butuh untuk melakukan alokasi sumber daya kita. Jadi kita melakukan terminal cell di sini untuk mengakses si Proxmox-nya. Jadi itu mempermudahkan kita untuk mengatur si Proxmox yang sudah kita install tersebut. Terus kita next di bagian sistem dan salah satu bagian yang terpenting yaitu network. Nah, ini tempat kita di mana mengatur alamat IP yang bakal kita gunain untuk si server yang sudah kita install tersebut. So, teman-teman bisa lihat di sini ada Eno 1, 2, 3, 4. Sedikit saya jelasin ya tentang Eno dan interface itu. Dimana si Linux itu menggunakan interface networknya itu dengan nama Eno ya teman-teman. Jadi yang
Ya, ketika teman-teman menggunakan sistem operasi Linux, si Linux itu memberikan nama interface-nya itu dengan nama Eno gitu. Dan berbeda dengan yang lainnya, dengan OS yang lainnya kayak Windows misalnya, dia kan menggunakan nama interface-nya sebagai driver misalnya gitu. Atau Fast Ethernet gitu. Dan perlu dipahami juga itu ya, karena takutnya ketika mencoba melakukan instalasi dengan Linux kita bingung gitu mau ngecek si interface-nya mana gitu kan, yang interface yang Fast Ethernet satunya yang mana, Fast Ethernet 2-nya yang mana, dan yang Gigabit Ethernetnya yang mana. Jadi itu pentingnya kita mengetahui bahwa NO1, 2, 3, 4 itu berada di klasifikasi interface yang mana. Jadi kita lebih mudah dan lebih gampang mengatur alamat IP yang bakal kita alokasiin buat si server tersebut. Nah, selanjutnya di sini sertifikat ini nggak terlalu penting. Terus di sini DNS, host, dan ya ini salah satu yang harus kita isi, dan ini pasti bakalan diisi ya teman-teman, karena sebelum melakukan penginstalan di awal itu pasti udah harus diisi gitu. Dan terus yang terpenting lagi, nah di bagian sini update. Nah, ini repository. Nah, kebetulan ini repositorinya saya matiin ya, karena saya nggak perlu melakukan update-update lagi saya rasa. Jadi mungkin lain kali jika saya butuh aja baru saya enablein lagi di bagian sini. Nah, nanti terus bisa di disable. Nah, ini enable, terus nanti di disable lagi aja jika nggak pakai. Karena terkadang itu cukup mengganggu ke XT4 si memori saya, jadi saya kadang harus matiin si updating ini biar nggak mengganggu gitu. Nah, selanjutnya ada di bagian disk. Nah, ini salah satu yang terpenting, disk dalam mengatur alokasi penyimpanan si Proxmox server kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya ada pasang. Sebenarnya ini dua disk ya teman-teman. Jadi saya satuin aja gitu dari 500 gigabit SSD. Jadi ada dua 500 gigabit SSD-nya. Nah, saya gunakan sistem RAID yang mana saya menggabungkan si dua SSD ini menjadi satu di dalam BIOS, di dalam konfigurasi BIOS si perangkat server yang saya gunakan. Nah, jadi di dalam perangkat server itu bisa disatuin menggunakan yang namanya sistem RAID. Jadi di dalam sana bisa digabungin dua-duanya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi buat memecah buat menggabung si disk yang udah terpisah atau partisi yang udah terpisah itu gitu. Makanya ini bisa langsung jadi 1 tera. Sebenarnya ini kalau nggak saya gabungin pun bisa-bisa aja ya teman-teman, karena si Proxmox ini juga punya fitur dan punya uh, sistem yang dapat menggabungkan dua partisi yang berbeda gitu agar menjadi satu disk ya. Kalau dia udah jadi satu disk jadi gampang buat ngatur dan mengelola sistem lokal dan pengalokasian penyimpanannya. Jadi lebih enak, nggak terlalu terpecah-pecah gitu si disknya. Dan kita pun jadi lebih gampang mengontrol dan memindahkan data, karena terkadang jika penyimpanannya itu udah mulai penuh, nah perlu extend lagi, jadi nggak perlu buat memisah-misahkan si penyimpanannya lagi. Jadi bisa langsung terhubung antara penyimpanan satu dan penyimpanan dua. Nah, jadi ini bisa langsung dipecah lagi jadi partisi-partisi selanjutnya. BIOS, Wi-Fi, dan lokal virtual. Oke, dan ini nanti bisa dihapus sih sebenarnya di bagian wipe ini. Dan itu perlu hati-hati ya teman-teman sebelum memencet bagian sini, karena jika Anda melakukan klik pada wipe disk ini, maka penyimpanan di disk Anda bakalan kehapus itu semuanya dan bakalan bersih. Jadi perlu hati-hati untuk melakukan atau memindahkan atau konfigurasi si media penyimpanan ini, karena semua data-data kita berada di dalamnya. Dan sisanya sama aja, LVM, terus directory yang penting jika teman-teman mau ngecek directory apa aja yang udah ditambahin itu sebelumnya dari data center di bagian sini. Storage jika mau nambahin directory. Nah, sisanya itu si backup server saya yang udah ada sebelumnya. Ini dengan alokasi 500
juga. Terus ini juga dengan alokasi 2 tera. Dan 2 tera ini kebetulan harddisknya lagi kosong, nggak kepake, makanya jadi besar banget. Oke, terus ini lokal PVE, jadi ini penyimpanan lokal yang saya punya. Nah, ini lokalnya buat si Proxmox 100 GB. Ini LVM-nya 875 GB. Sisa dari si lokal Proxmox-nya tadi. Oke, paling itu aja sih buat perkenalan dari si Proxmox server ini ya untuk teman-teman. Jadi mungkin next time saya bakal jelasin lagi tentang Proxmox backup server. Mungkin hanya itu dulu saja untuk pengenalan dari fitur-fitur yang banyak digunakan di Proxmox server environment ini. So, mungkin untuk bagian lainnya, jika kalian ingin mencoba, silahkan saja coba. Dan jika ada ingin pertanyaan terkait hal-hal yang ingin kalian coba tanyakan di Proxmox server ini, silahkan langsung chat di kolom komentar. Dan so, see you next time.